Halo guys, ya ketemu lagi dengan saya Om Bob di sini. Nah, pada kesempatan kali ini kita masih akan bahas mengenai memilih produk ya. Nah, teman-teman mungkin kalau ke toko bangunan itu masih banyak yang bingung kalau memilih pintu. Ya, nah pintu apa? Pintu kamar mandi yang mau kita bahas di sini ya, teman-teman. Selain dari estetika, itu kita juga perlu pertimbangkan beberapa hal termasuk keawetan untuk kita memilih produk pintu yang sesuai dengan yang kita butuhkan ya, tentunya yang ekonomis dan juga yang bermanfaat bagi kita. Nah, seperti apa itu? Mari langsung aja saya akan tunjukkan dulu beberapa contoh pintu ya yang bisa digunakan untuk kamar mandi. Pada dasarnya ada tiga ya yang populer, yaitu pintu kayu ya, bisa juga kayu ini kayu bagus atau triplek ya, atau apalah, yang penting kayu. Kemudian yang kedua adalah pintu dari PVC, ini yang paling populer. Dan ketiga pintu dari galvalum ya, atau metal. Dan ada lagi nanti saya kasih tunjuk pintu anti api ya, dan juga anti peluru ada, nanti kita tunjukkan di video contohnya, tapi ya kemahalan ya kalau buat kamar mandi ya. Oke, kita akan langsung aja kita lihat dulu produknya. Oke, akan kita lihat ini yang PVC ya teman-teman. Yang pertama ya, jadi ini bahannya dari PVC atau plastik gitulah ya. Nah, kita lihat aja ya langsung seperti apa. Nah, kalau PVC ini belinya udah semuanya ini sudah segawangnya ya, jadi tidak usah bikin gawang lagi. Tapi kalau cuman butuh pintunya aja, gawangnya nggak dipakai ya bisa ya, asal ukurannya sama. Nah, sekarang kita akan ukur dulu ya. Ini ya, PVC itu rongga dua sisi gitu, dalamnya kopong ya teman-teman ya. Nah, ini kita lihat dulu ya, dari sisi luar gawang ke gawang itu. Kalau PVC itu lebarnya sekitar 69 ya, 69 teman-teman ya, dari pintu ke pintu yang dalamnya daun pintunya tok itu 60 cm ya, berarti memang sekitar 5 cm kanan kiri itu untuk gawang ya. Nah, kemudian kita lihat tingginya itu sekitar 96 ya, 96an ini harusnya. Nah, kita lihat, oke betul ya, sekitar 96 cm ya itu tingginya ya. Jadi 69 ya, dalamnya daun pintunya 60, tingginya 96 ya. Nah, sekarang yang galvalum nih. Ini galvalum saya punya dua tipe yang populer, tapi modelnya sebetulnya banyak ya. Nah, variasinya itu sebenarnya di tebal tipisnya ini. Kalau galvalum ya, ya lebih tebal, otomatis dia lebih mahal. Dan juga variasinya seperti misalnya kacanya ini, motif kaca itu juga pengaruh ya. Nah, ini teman-teman kita cek berapa lebarnya. Oke, kita ukur bentar ya. Dari gawang ke gawang dulu itu sekitar 66 ya. Jadi kata tadi PVC 69, ini 66, jadi lebih kecil sedikit ya. Kemudian kalau daun pintunya oke, daun pintunya sama, lebar daun pintu sama ya, 60 cm ya. Kemudian kalau kita lihat dari tingginya teman-teman, tingginya itu sekitar 77 ya, jadi lebih pendek sekitar 20 cm lah kalau dengan pintu galvalum ya, 177 gitu ya. Nah, kemudian kita cek yang model mahal nih ya, galvalum yang termasuk yang grade bagus ya, maksudnya harganya itu sekitar 500 ribuan ya. Ini lebarnya ternyata sama teman-teman ya, lebarnya sama, cuman ini bedanya dia lebih tinggi ya, 193an. Jadi seperti pintu PVC ya, lebih tinggi ya, dan juga bahannya memang lebih tebal. Kita bisa lihat aksesorisnya juga beda. Ini pakai grendel ya, grendel ada tariannya seperti itu. Sementara kalau galvalum yang biasa yang standar itu, ini ya tariannya juga dari plat ya, kemudian juga grendelnya juga grendel dari plat mereka ya. Nah, jadi memang beda. Nah, ini satu lagi saya kasih contoh sesuai janji. Ini baja teman-teman ya, tahan api, tahan peluru
ya. Jadi kalau mau ngumpet di kamar mandi nggak bisa, ini didobrak sulit ya. Nah ini teman-teman, jadi itu teman-teman ya, produk-produknya sebagai gambaran aja ya, mereknya ada banyak teman-teman ya. Nah buat teman-teman yang bingung memilih yang mana ya, jadi ada beberapa pertimbangan yang bisa kita gunakan ya. Kalau pintu kamar mandi saya sarankan jangan pilih yang kayu atau yang triplek. Kenapa? Karena kamar mandi itu identik dengan basah, lembab ya. Kalau kita gunakan pintu yang menggunakan papan triplek atau kayu sebagai dasarnya, itu nanti akan ada resiko pintunya cepat rusak ya. Contohnya berjamur dan juga lapuk ya, sehingga tidak akan awet lama, bahkan nanti bisa rayapen ya, dan itu berbahaya. Meskipun memang secara kekuatan kuat ya, karena kayu lebih padat seperti itu, tapi tidak disarankan lah. Tapi ya terserah teman-teman kalau mau pakai itu ya. Nah kalau mau pakai pintu kayu, teman-teman disarankan pada bagian dalam bisa Anda lapisi dulu dengan metal ya, yang memang jadi jelek nanti ya, tapi itu satu-satunya cara supaya pintu kita itu lebih awet. Karena nanti kalau pas mandi itu kena air seperti itu, cipratan-cipratan air, itu bisa merusak pintu, menimbulkan jamur, melapukkan kayunya. Nah makanya kita harus bisa lapisi dulu gitu ya. Nah yang kedua adalah pintu PVC dan galvalum nih. Nah ini yang paling populer teman-teman yang digunakan. Terus cara milihnya gimana gitu ya. Nah sekarang kita akan bahas mengenai kelebihan masing-masing dan kekurangan masing-masing ya. Oke, dari segi bunyi, pintu PVC karena bahannya dari PVC itu rata-rata lebih soft ya. Jadi kalau diketok gitu, tok 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 itu padat suaranya gitu ya. Nah tapi kalau pintu galvalum ya atau aluminium, karena dia dari metal, makanya suaranya akan lebih nyaring ya, jadi dok 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 seperti itu. Nah itu teman-teman bisa jadikan pertimbangan, suka ketenangan atau suka yang kenceng-kenceng ya. Nah itu bisa jadi bahan pertimbangan teman-teman buat memilih. Yang kedua dari ketahanan terhadap air, keduanya kuat, PVC kuat dan galvalum juga kuat, jadi nggak masalah dengan kelembapan maupun cipratan-cipratan air, nggak masalah gitu ya. Nah yang ketiga dari umurnya. Nah ini menarik, kalau dari umurnya memang PVC dengan galvalum itu akan awet pintu yang dari galvalum. Kenapa? PVC itu lama kelamaan dia akan mengalami penurunan, dimana memang biasanya akan menjadi lebih getas ya, jadi lebih keras PVC-nya itu. Jadi kalau ke tutuk atau ke bentur dia akan lebih mudah pecah ya, itu kelemahan dari PVC. Kalau galvalum memang dia karena metal solid, jadi dia lebih kuat ya. Jadi kalau untuk daya umur itu lebih bagus yang galvalum ya. Nah kemudian kalau dari terkait umur tadi berarti bicara juga tentang kekuatannya ya. Kalau kekuatannya ya tadi ya, kalau dari overall ya kuat galvalum karena metal ya. Tapi kalau dari kita lihat juga dari ornamennya seperti engsel, kemudian grendel-grendelnya itu juga lebih kuat yang galvalum ya. Karena kalau yang PVC itu biasanya engsel atau grendelnya itu kalau sudah itu cepat aus gitu ya. Ya sudah getas itu cepat aus seperti itu. Nah kemudian kalau dari modelnya, pertimbangan model, PVC itu menang di warna dan juga corak. Biasanya ada corak jati ya, motif kayu tapi dari PVC. Kemudian warna-warni ada merah, kuning, hijau, biru ya, banyak warnanya, pilihannya seperti itu. Nah tapi kalau dari galvalum itu memang lebih ke motif ya, jadi seperti dia ada kacanya, variasi ada ornamen-ornamen. Tapi kalau dari segi warna rata-rata standarnya biasanya solid color itu sedikit pilihannya dibanding dengan PVC ya. Nah itu bisa menjadi pertimbangan bagi teman-teman saat memilih pintu ya. Kemudian kalau PVC ada yang bagus enggak gitu ya, PVC juga ada yang bagus, yang tebel banget itu juga ada ya, jadi tergantung merek juga. Nah tapi memang harganya itu biasanya jutaan, yang jutaan itu ya lebih awet PVC nya.
karena tebel. Tapi kalau harga yang PVC umum itu biasanya kan sekitar 200 ribuan lah ya, yang dapat sudah standar bagus gitu. Nah itu memang beda dengan yang jutaan ya, ada harga ada kualitas ya. Nah kemudian kalau galvalum harganya berapa? Galvalum itu harganya mulai dari ada yang 100 ribu, 200 ribu, ada yang 400 ribu, ada yang 600 ribu, dan dia tergantung ketebalannya juga dan juga modelnya juga ya. Nah tapi memang nanti biasanya itu beda di ketebalan dan juga di ornamennya. Seperti contoh kita tadi ada dua ya, yang satu 200 ribuan, yang satu sekitar 400 ribuan ya. Gimana beda kan, kalau tariannya, grendelnya seperti itu juga beda. Nah itu silahkan jadi bahan pertimbangan ya. Nah itu teman-teman untuk pembahasan kita kali ini mengenai pintu kamar mandi. Jadi mau pilih PVC, mau pilih kayu, atau mau pilih pintu galvalum, silahkan sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman ya. Oke, itu dari saya. Terima kasih sudah menyaksikan dan semoga informasi ini bermanfaat bagi teman-teman. Oke, terima kasih dan sampai ketemu.